Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kasihilah sesamamu manusia. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat penyertaan perlindungan-Mu atas kami. Bila mana sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, maka kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang bersusah hati Tuhan sudah hiburkan. Kami yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan. Dan Tuhan berkati kami berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan apapun yang hamba-Mu sampaikan, itu hanyalah kebenaran firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara sekalian, pembacaan kita kali ini terambil di dalam Matius 22 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saling mengasihi merupakan salah satu hukum yang terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jika kita bicara tentang mengasihi sesama manusia, tentu saja mudah bila kita mengasihi orang yang baik terhadap kita, orang yang sayang kepada kita, dan orang yang banyak membantu kita. Namun bagaimana dengan orang yang jahat terhadap kita? Pada pembacaan ayat tersebut tidak ada disebutkan bahwasanya kasihilah orang yang baik saja. Namun Tuhan menegaskan kasihilah sesamamu manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun budayanya, baik atau tidak baik kelakuannya. Jadi semua manusia harus kita kasihi. Jelas sekali Tuhan Yesus mengajarkan tidak sekedar kasihilah sesamamu manusia yang baik terhadap kamu. Tidak demikian. Baik atau tidak baik kepada kita, tetap kita harus mengasihi orang tersebut. Allah adalah kasih. Mengapa kita perlu saling mengasihi? Karena Allah adalah kasih adanya. Dan sudah sepantasnya jika kita sebagai anak Tuhan juga memiliki kasih terhadap sesama. Seperti bagaimana Allah mengasihi kita semua, kita pun harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama berarti juga kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang tidak dapat mengatakan dia mengasihi Allah apabila tidak mengasihi sesamanya. Hubungan kita dengan Tuhan sangat tergantung bagaimana kasih kita terhadap sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, juga Tuhan tidak mengampuni kita. Dalam pembacaan Matius 22 ayat yang 39 tadi menyatakan bahwa mengasihi sesama sama kedudukannya dengan mengasihi Tuhan. Sama pentingnya dan harus berjalan secara bersamaan. Karena tadi dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah menunjukkan ayat sebelumnya yang sama dengan itu adalah mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi sesama itu juga mengasihi Tuhan. Seseorang tidak mungkin dia berkata aku mengasihi Tuhan tetapi dia membenci saudaranya. Harusnya ketika kita mengucapkan aku mengasihi Tuhan, maka juga aku juga mengasihi sesama. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, hidup ini harus saling mengasihi adalah baik adanya. Bayangkan ketika kehidupan semua orang yang saling mengasihi tentunya adalah tatanan kehidupan ideal yang dikehendaki semua orang.
Namun kenyataannya seringkali tidak demikian. Walaupun kita mengasihi sesama, terkadang tetap ada saja mereka yang jahat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab atau firman Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu, doakan mereka, kasihi mereka." Matius 5 ayat ke-44. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Perasaan yang muncul terhadap musuh cenderung kebencian dan tidak ada dampak bagi yang muncul karenanya. Kita cenderung membalas, senang terhadap penderitaan orang lain, dan hati kita timbul kepahitan. Hal-hal tersebut bukannya membangun, namun merusak hidup kita bahkan orang lain. Ingat, hati-hati ketika kita sudah merasa kepahitan kepada orang lain, jangan simpan kepahitan itu, karena itu nantinya merusak juga selain dari kehidupan roh kita, kehidupan tubuh kita. Kita akan sakit-sakitan karena apa? Dari sakit hati ini. Jadi hati-hati ya. Kita bereskan hati kita ampuni mereka yang sudah mengecewakan kita, bahkan kita berdoa bagi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi, mengampuni bahkan musuh kita dan tidak membalas, memberikan kelegaan. Saat orang lain membenci kita, kita memilih untuk mengasihi. Orang yang tidak nyaman ketika mengasihi musuhnya, berarti dia belum mengasihi dengan tulus. Mungkin sebagian kita merasa berat melalui proses ini. Ketika kita merasa begitu tersakiti, latihlah diri kita mengasihi dan mengampuni, walaupun awalnya memang terasa berat. Setelah proses itu terlewati, tidak ada lagi yang membebani hidup kita. Tidur terasa nyaman, makan pun dengan enak, menarik napas begitu lega, hidup penuh sukacita dan saling mengasihi kita jalani. Jadi saudara, ketika kita hidup dalam kasih, sejahat apapun orang kepada kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita itu bisa mengasihi orang tersebut. Meskipun ini nggak mudah di awal, tetapi saya yakin ketika kita mau diproses oleh Tuhan, ketika kita mau mendoakan orang jahat pada kita, justru kita melepaskan pengampunan, maka yang ada itu kenyamanan dalam kehidupan kita. Saudara makan tidak terpikirkan orang yang membenci kita. Saudara tidur bisa juga tidur dengan nyenyak. Karena apa? Kasih itu mengalir dalam hidup kita. Doa saya, ketika kita mengasihi Tuhan, maka yang sama dengan itu pula kita juga harus mengasihi sesama kita. Bahkan mereka yang sudah menyakiti kita, yang sudah jahat kepada kita, kita berikan pengampunan, kita berikan kemurahan, dan kita mendoakan mereka. Yang ada hanyalah kasih di dalam diri kita. Dan ketika hanya ada kasih dalam diri kita, maka berkat Tuhan itu mengalir deras dalam hidup kita. Damai sejahtera, sukacita yang tidak terbatas dari Tuhan ada dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami belajar bersama-sama. Sekali lagi Tuhan ingatkan bahwasanya kami juga harus mengasihi sesama manusia. Kalau kami berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, tetapi kalau masih ada kepahitan terhadap sesama manusia, terhadap saudara kami, terhadap teman kami, terhadap teman sekolah kami, terhadap tetangga kami, terhadap rekan kerja kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan pengampunan kepada mereka yang sudah mengecewakan kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi mereka yang sudah jahat kepada kami. Kiranya Tuhan ampuni, Tuhan jamah, dan lewat kasih yang Tuhan berikan kepada kami, itu mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan kesehatan. Tuhan sudah sembuhkan oleh bilurnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh saat ini juga. Mereka yang sedih, susah hati, juga Tuhan hiburkan dengan firman-Mu yang menguatkan. Dan juga mereka yang saat ini dalam kekurangan keuangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kirimkan berkat-Mu berlimpah atas saudara-saudara kami tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.